Ustadz Kainama makin ngawur. Isa putra Maryam di Islam Nabi, di Kristen Nabi, tetapi dibikin jadi Tuhan. Mari kita saksikan video berikut ini. Kenapa terjadi pergeseran yang paling panas di Islam dengan Kristen? Katolik pun tidak begitu. Kenapa? Karena Kristen, maaf nih, ada sesuatu hal yang nampak sangat jelas dipaksakan untuk diterima oleh umat Islam di Indonesia. Memaksakan satu hal, apa itu? Pemahaman tentang satu orang yang ada di dua agama. Sekali lagi, kita jadi masalah nih gara-gara satu orang ini nih. Siapa? Putra Maria. Isa. Karena di kita nabi, di sana nabi, tapi dibikin jadi Tuhan. Nah, pemahaman yang berbeda ini yang dipaksakan oleh saudara Kristen kepada umat Islam. Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Ustadz Kainama merupakan asumsi yang sangat tidak berdasar. Bahkan ada kesan memutarbalikkan fakta. Saya mau katakan kepada Ustadz Kainama yang terhormat dimanapun Anda berada saat ini. Tidak ada orang-orang Kristen di Indonesia yang memaksakan supaya saudara-saudara kami Islam atau Muslim untuk menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ada satu hal yang menjadi masalah serius dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini. Beliau berupaya untuk menegaskan bahwa Isa putra Maryam di Kristen sebagai nabi, tetapi dijadikan oleh orang-orang Kristen sebagai Tuhan. Ini menurut saya sangat aneh dan asing. Saya perlu memberikan konfirmasi dan penegasan yang setegas-tegasnya. Kami orang-orang Kristen di Indonesia tidak pernah menjadikan atau membuat Isa Al-Masih putra Maryam jadi Tuhan. Ini perlu jelas, memiliki garis batas yang sangat terang benderang sehingga tidak terjadi kekeliruan, kesalahpahaman, dan kesalah mengertian. Saya ulangi sekali lagi. Kami orang-orang Kristen tidak pernah menjadikan atau membuat Isa Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan. Yang benar adalah kami orang-orang Kristen sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Sebagai Tuhan di situ bukan dalam pengertian Allah pencipta alam semesta, tetapi sebagai penguasa atas sorga dan bumi. Yesus menjadi Tuhan di dalam konteks keimanan Kristen bersumber dari data dan fakta Alkitab, bukan karena dibikin, dibuat, diangkat, dijadikan oleh orang-orang Kristen. Apa pangkat otoritas kuasa orang-orang Kristen, bapak-bapak gereja atau konsili-konsili gereja untuk mengangkat, menjadikan, membuat Yesus menjadi Tuhan? Tidak ada demikian, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa hak kita
menjadikan atau membuat Yesus sebagai Tuhan. Sekali lagi saya tekankan ini supaya jelas. Kami orang-orang Kristen tidak pernah menjadikan Isa putra Maria sebagai Tuhan bagi kami. Yang benar adalah kami orang-orang Kristen meyakini, mengimani, mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus Sang Firman yang telah nujul turun mengenakan tubuh kemanusiaan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, dan itu benar-benar sesuai, cocok, tepat dengan fakta-fakta yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi bukan orang Kristen yang membuat menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Alkitab berkata dengan jelas di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat Alkitab ini sudah sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa Allah lah yang membuat Yesus menjadi Tuhan bagi seluruh umat manusia. Itu sebabnya Matius 28 ayat 18, Yesus tegas berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepada Yesus diberikan, berarti ada yang memberi. Siapa yang memberikan? Ketuhanan, kepenguasaan sebagai gelar jabatan, otoritas fungsional kepada Yesus. Tentu Allah yang disapa dengan Bapa. Allah yang disapa dengan Bapa itu melimpah kuasakan kuasa ketuhanan, kekuasaan itu kepada Yesus, oleh karena maksud tujuan kehendaknya turun ke tengah-tengah dunia demi penebusan dan penyelamatan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa dunia. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukti yang sangat konkret dan jelas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sejak Yesus lahir, malaikat mendatangi para gembala yang ada di padang Efrata dengan berkata demikian. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Perhatikan, kelahiran Yesus ke tengah-tengah dunia, Sang Firman yang telah nujul turun mengenakan tubuh kemanusiaan lewat rahim Bunda Maria, dilahirkan 33,5 tahun ada di dunia ini, bukan hanya untuk umat Israel, tetapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya mau tegaskan, sebutan Kristen belum ada. Yesus sudah menjadi Tuhan. Saudara-saudara kami Islam atau Muslim yang muncul abad ke-6, abad ke-7 belum ada. Yesus sudah menjadi Tuhan. Jadi bukan kami orang-orang Kristen yang membuat atau membuat, menjadikan, mengangkat Yesus sebagai Tuhan, seperti ungkapan dari Haja Irena Hardono. Untuk pertama kali Yesus dilantik menjadi Tuhan tahun 325 Masehi di Konsili Nikea Konstantinopel. Itu omong kosong. Tidak ada iman orang Kristen demikian.
yang benar adalah Yesus itu adalah Tuhan, bukan karena dibikin, diangkat, dilantik oleh manusia, oleh orang Kristen, oleh bapak gereja, oleh konsili-konsili yang diadakan. Tapi Allah lah sebagai pemilik kekuasaan itu melimpah kuasakan, mempercayakan kekuasaan dan ketuhanan itu kepada Yesus yang telah datang dari sorga, turun dari sorga, keluar dan datang dari Allah demi penebusan dan penyelamatan manusia yang tidak berdaya menyelesaikan dosa, tetapi Dia yang tidak berdosa berkuasa menyelesaikan manusia yang ada dalam perhambaan perbudakan dosa. Sebagai bentuk kesimpulan, saya ingin tegaskan, salah satu titik kesalahan fatal yang dibuat oleh Ustadz Kainama dalam konteks ulasannya yang singkat ini, beliau memutarbalikkan fakta. Kami orang-orang Kristen tidak pernah memaksakan kepada siapapun, termasuk kepada saudara kami Islam atau Muslim, supaya mempercayai, menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau memang saudara-saudara kami di luar Kristen mengakui, mempercayai Yesus sebagai Nabi, Rasul, utusan, silakan. Tapi kami orang-orang Kristen tidak hanya mempercayai Yesus sebagai Nabi, Rasul, utusan, imam, raja, tapi Yesus juga kami percayai, kami yakini, kami hidupi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Jadi jangan mengada-adakan yang tidak ada. Itu sesuatu hal yang tidak pantas dan tidak benar. Kami orang-orang Kristen tidak pernah memiliki keyakinan, keimanan, kepercayaan, doktrin dan ajaran bahwa Isa putra Maryam kami jadikan sebagai Tuhan. Tidak pernah. Yang benar adalah Yesus Kristus, anak Bunda Maria, kami percayai, kami imani, kami yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu jelas menunjukkan, membuktikan bahwa Isa putra Maryam berbeda dengan Yesus Kristus, anak Maria.